Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan bagi kelompok kami, yaitu kelompok 11. Sekarang kelompok kami akan mempresentasikan tentang pembelaan transport pencemar atau polutan di laut dengan berfokus pada data konsentrasi pencemar. Ya, ini adalah nama-nama kelompok kami, yaitu yang pertama ada Alfredo Eben Rosang dengan NIM 17 10 11 06 016. Yang kedua ada Efraim Mukuan dengan NIM 17 10 11 06 067. Yang ketiga adalah Miliano Runtu dengan NIM 17 10 11 06 060. Dan yang terakhir ada Mikael Tambunan dengan NIM 19 10 13 06 068. Ya, dan ini adalah wajah-wajah dari kelompok kami. Yang pertama yang kiri atas itu adalah Alfredo Rosang, yang kiri bawah Efraim Mukuan, yang kanan atas Mikael Tambunan, dan yang kanan bawah Miliano Runtu. Mohon maaf kalau wajah-wajah kami ini tidak terlalu jelas di layar. Terima kasih. Ya, sebelum kita masuk jauh lebih dalam lagi, saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi pencemaran. Dalam konteks pencemaran laut, maka pencemaran laut dapat diartikan sebagai masuknya zat atau energi secara langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan manusia ke dalam lingkungan laut, sehingga menimbulkan akibat yang merugikan baik bagi manusia maupun lingkungan. Ya, pencemaran laut ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran atau perusakan laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu atau fungsinya. Pencemaran laut tidak dapat dipandang hanya sebagai permasalahan yang terjadi di laut, karena lautan dan daratan merupakan suatu kesatuan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan dan terpengaruh satu dengan yang lainnya. Kegiatan manusia yang sebagian besar dilakukan di daratan, didasari atau tidak secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap ekosistem di lautan. Ya, dalam melakukan pemodelan transport pencemar atau polutan di laut, ada beberapa data yang disiapkan, antara lain ya untuk data-data dalam pemodelan transport pencemar atau polutan di laut akan dipaparkan sebentar oleh teman saya Alfredo Rosang. Nah, baik, kita masuk dalam data-data yang diperlukan dalam pembuatan model metode transportasi pencemar atau polutan di laut. Ini ada beberapa data. Ada data batimetri, data arus, data pasang surut, data suhu perairan, data musim, dan data konsentrasi pencemar. Namun pada saat ini kelompok kita fokus pada data konsentrasi pencemar. Nah, data konsentrasi pencemar yang kita dapati, yang kita fokus pada kali ini itu data tentang sampah di laut. Mengapa sampah? Karena salah satu bahan pencemar laut yang umum dijumpai adalah sampah. Berdasarkan dokumen pemantauan sampah laut di Indonesia tahun 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menunjukkan bahwa sampah laut di Indonesia didominasi oleh sampah plastik sebesar 41% dari keseluruhan komposisi sampah di laut Indonesia. Permasalahan pencemaran laut yang berasal dari sampah laut, khususnya sampah plastik, merupakan isu yang menjadi perhatian tidak hanya Indonesia tapi juga negara-negara lain di dunia. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi pencemaran laut melalui sistem yang komprehensif. Diperlukan kolaborasi bersama antara masyarakat, pemerintah, dan stakeholder terkait dalam upaya pengurangan, pengelolaan, dan pemanfaatan bahan-bahan yang berpotensi menjadi bahan pencemar laut dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat terdapat kekayaan sumber daya alam kelautan yang perlu diperhatikan kelestariannya di Republik Indonesia yang sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia.
dalam kita membuat pemodelan, kita harus memperhatikan terlebih dahulu itu untuk bagian data-data. Terlebih pada saat ini kami fokus pada data sampah laut di Indonesia. Dan berikut adalah data-data sampah yang mencemari laut di Indonesia. Ada beberapa bahan-bahan yang sering kita jumpai. Ada baterai, busa plastik, kaca dan keramik, kain, karet, kayu, kertas dan kardus, logam dan plastik. Dan di sini terlihat dalam bagan yang ada dalam bagan kali ini yang terbesar adalah plastik sebanyak 41%, disusul oleh bahan-bahan lainnya, dan yang terbesar juga adalah kayu. Dalam kita membuat model, kita harus memperhatikan bagian-bagian tersebut. Nah, mengapa data-data yang sudah dipaparkan tadi menjadi sangat penting? Karena dalam kita membuat model, kita harus mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pencemaran tersebut. Setiap benda yang dibuang ke dalam laut memiliki unsur-unsur yang berbahaya, seperti yang pertama adalah baterai. Kandungan dalam baterai terdiri dari belerang, air raksa, asam sulfat, seng, amonium klorida, antimon, kadmium, perak, nikel, hibrida, logam, nikel, litium, hidrida, kobalt, mangan, nitrogliserin, rubidium. Yang kedua adalah busa. Busa adalah sebuah unsur yang terbentuk dari gelembung gas yang banyak dalam benda cair atau padat. Busa dapat merujuk ke busa kuantum. Sering juga istilah ini dikaitkan dengan busa poliuretantana, gabus sintetis maupun busa industri lainnya. Busa dapat dianggap sejenis koloid. Yang ketiga adalah kaca. Dari segi kimia, kaca merupakan gabungan dari berbagai oksida anorganik yang tidak mudah menguap, yang dihasilkan dari dekomposisi dan peleburan senyawa alkali serta alkali tanah, pasir, serta berbagai penyusun lainnya. Kaca memiliki sifat-sifat yang khas dibanding dengan golongan keramik lainnya. Kekhasan sifat-sifat kaca ini terutama dipengaruhi oleh keunikan silika serta proses pembentukannya. Yang keempat adalah kain. Komposisi kimia dari kain perca adalah selulosa 95%, 1,3% protein, 1,2% abu, 1,6% lilin, 3% gula dan asam organik, dan senyawa kimia lainnya yang membentuk 3,1%. Yang kelima adalah kayu. Pada umumnya komponen kayu daun lebar dan kayu daun jarum terdiri dari 3 unsur. Unsur karbohidrat terdiri dari selulosa dan hemiselulosa. Unsur non-karbohidrat terdiri dari lignin. Unsur yang diendapkan dalam kayu selama proses pertumbuhan dinamakan zat ekstraktif. Yang keenam adalah karet. Karet adalah polimer hidrokarbon yang terkandung pada lateks beberapa jenis tumbuhan. Sumber utama produksi karet adalah perdagangan internasional adalah para atau Hevea brasiliensis. Beberapa tumbuhan lain juga menghasilkan getah lateks dengan sifat yang sedikit berbeda dari karet, seperti anggota suku ara-araan, sawo-sawoan, Euphorbiaceae lainnya, serta dandelion. Pada masa Perang Dunia Kedua, sumber-sumber ini dipakai untuk mengisi kekosongan pasokan karet dari para. Sekarang getah berca dipakai dalam kedokteran, sedangkan lateks sawo manila biasa dipakai untuk permen karet. Karet industri sekarang dapat diproduksi secara sintetis dan menjadi saingan dalam industri perkaretan. Kemudian kertas. Senyawa kimia yang digunakan dalam pembuatan kertas antara lain natrium hidroksida atau NaOH, kemudian natrium sulfida atau Na2S, dan natrium karbonat atau Na2CO3. Jadi unsur yang terkandung dalam kertas adalah S, Na, dan C. Kemudian ada logam. Logam biasanya cenderung membentuk kation melalui mekanisme kehilangan elektron.
bereaksi dengan oksigen di udara membentuk oksida melalui beragam skala waktu. Besi berkarat setelah bertahun-tahun, sementara kalium terbakar dalam hitungan detik. Contoh, 4Na tambah O2 menghasilkan 2Na2O atau natrium oksida. Kemudian 2Ca tambah O2 menghasilkan 2CaO atau kalsium oksida. Kemudian 4Al ditambah 3O2 menghasilkan 2Al2O3 atau aluminium oksida. Kemudian selanjutnya plastik. Plastik dapat dikategorisasikan dengan banyak cara, tetapi paling umum dengan melihat tulang belakang polimernya. Klasifikasi lainnya juga umum. Plastik adalah polimer, rantai panjang atom mengikat satu sama lain. Rantai ini membentuk banyak unit molekul berulang atau monomer. Plastik yang umum terdiri dari polimer karbon atau dengan oksigen, nitrogen, klorin, atau belerang di tulang belakang. Beberapa minat komersial juga berdasar silikon. Tulang belakang adalah bagian dari rantai di jalur utama yang menghubungkan unit monomer menjadi kesatuan. Untuk mengeset properti plastik, grup molekuler berlainan bergantung dari tulang-tulang belakang. Biasanya digantung sebagai bagian dari monomer sebelum penyambungkan monomer bersama untuk membentuk rantai polimer. Pengesetan ini oleh grup pendan telah membuat plastik menjadi bagian tak terpisahkan di kehidupan abad 21 dengan memperbaiki properti dan polimer tersebut. Ya, untuk kesimpulan dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pemodelan transport, pencemaran atau polutan di laut harus memperhatikan data konsentrasi pencemar terbesar, seperti yang telah dibahas di atas yaitu tentang sampah. Sampah menjadi bagian terbesar yang mempengaruhi proses pencemaran terbesar di laut, dan dalam sampah terdapat komponen-komponen lainnya yang memiliki unsur-unsur yang berbeda yang mempengaruhi pencemaran di laut. Ya, dan inilah daftar pustaka dari materi ini. Bisa lihat di slide. Oke. Ya, itulah pemaparan dari kelompok kami, yaitu tentang pemodelan transport pencemaran atau polutan di laut yang berfokus pada data konsentrasi pencemaran. Sekali lagi, terima kasih.